Halo semuanya. Balik lagi di Geeksai Channel. Oke, kembali lagi di konten baru bersama kita. Ya. Dan kali ini kita mau bahas satu film yang udah sempat kita sounding di beberapa konten sebelumnya, yaitu Eternals. Ya, kita langsung aja karena pembahasan kali ini kayaknya bakalan panjang dan agak sedikit rumit. Kita akan sedikit bahas karena mau rilis itu kapan sih, Gi? Sebenarnya kalau ngelihat jadwal resminya itu besok dari video kita keambil ini tanggal 5 November. 5 November resminya. Oh gitu. Iya, resminya. Tapi cuman kalau di Indonesia sih belum ada kabar sih. Oh, belum ada kepastian tanggal resmi di bioskop Indonesia. Kan biasanya ke Indonesia suka lebih cepat 2 hari nih. Tapi ternyata belum. Untuk yang ini enggak nih. Enggak nih. Masih belum ada kabarnya lah. Nah, itu mungkin ada penyebabnya, nanti kan kita bahas. Iya. Ya. Kita langsung aja deh. Eternals itu sebenarnya apa sih? Seperti biasa kita akan mulai dari source materialnya dulu, ya. Nah, jadi kira-kira apa sih secara umum? Sebenarnya itu biasa hasil tangan dinginnya Jack Kirby juga ya. Jadi bahwa dari karya-karya sebelumnya Stanley dan Jack Kirby kan dia ngebikin dunianya Thor gitu kan. Dan ternyata di situ kan sebenarnya Thor kalau kita bisa dibilang kan sebenarnya itu juga selevel dewa gitu ya. Nah, ternyata di Thor juga dieksplorasi mungkin tahun-tahun segitu itu tahun 70-an, 80-an gitu teh. Siapa sih penyebab utama gitu? Jadi Thor pun juga sebenarnya atau dewa-dewa gitu juga yang bagi manusia bumi anggap itu mereka dewa, ada juga yang mengatasinya gitu. Ada juga yang lebih tinggi lagi. Ada lebih beyond lagi lah mungkin bisa gitu. Dan ternyata di dunia Marvel itu ya ini quote unquote ada sosok Tuhannya gitu. Oke, ada kayak Almighty-nya gitu ya. Sebenarnya super god being gitu ya. Nah, disebutnya tuh Celestials. Oke. Nah, Celestial itu sebenarnya kalau di penggambaran di komik nanti bisa ditampilin kayak dia tuh tingginya gede banget lah pokoknya. Mungkin kalau tingginya bisa puluhan ribu meter lah. Kayak segede planet gitu kali ya. Gede planet lah mungkin kayak gitu kan. Dan itu teh dia bisa dibilang pencipta eksistensi awal gitu kan. Oke. Dia nanti akhirnya menciptakan salah satunya itu namanya Eternal, sebuah ras yang immortal atau abadi yang mereka tempatkan di setiap planet-planet. Ya mungkin karena fokusnya Marvel di bumi, ada juga yang ke bumi nih. Dan situ sebenarnya tugasnya hanya satu, cuman menangkal serangan dari kuasa kegelapan atau kuasa predator namanya Deviants gitu. Jadi itu kayak villainnya gitu. Kayak villainnya, tapi sebenarnya mereka mungkin bisa dibilang yin dan yang gitu ya kalau jadi ada yang pro kehidupan sama yang ada anti kehidupan gitu. Karena yaitu mungkin mereka mengalami perang abadi ya mungkin ya. Makanya kan umurnya mereka nggak bisa berkurang-kurang karena pasti perangnya berabad-abad, beratus-ratus tahun sampai beribu-ribu tahun gitu. Dan di ke bumi juga mereka datangnya bergelombang-bergelombangnya, jadi istilahnya nggak sekali brek datang gitu. Dan ternyata Deviants itu selalu apa ya sebenarnya lingering in the dark, dia selalu menunggu saat lengah mereka masuk. Jadi istilahnya mungkin bisa dibilang penggambaran iblis gitu ya. Iblis dan malaikat gitu mungkin ya. Kalau ini cuman dalam dunia superhero gitu. Dan ya kalau kita akan ke ranah agama juga karena di sini kan sebenarnya Marvel kan literally fiksi ya. Jadi ya inilah dunia Marvel itu ternyata cara konsep ketuhanannya tuh kayak gini. Itu dia. Iya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu secara umumnya. Nah, kalau bisa ditempatkan secara timeline itu film Eternal itu ada di mana sih? Nah, kalau ini kan kalau film correct me if I'm wrong, kalau nggak salah ini kan film ke-26-nya Marvel ya. Tapi lini waktunya ini kalau teman-teman ngelihat trailernya udah sering beredar, ini tuh setelah kejadian yang jentikan jarinya Iron Man yang di Endgame. After Endgame berarti? After Endgame ini. Oke. Jadi iya benar. Dan ternyata kejadian Endgame itu bikin ini kata-kata ini the necessity energy to emergence to arrive. Jadi dan kejadian Endgame itu kebuka pintu bahwa untuk munculnya si Deviants lagi yang setelah beratus-ratus tahun sembunyi dalam kegelapan. Akhirnya Eternals itu harus bergabung, bersatu, assemble mungkinnya bahasa ini untuk bahu-membahu melawan si Deviants itu. Kayak men-trigger sesuatu dari kegelapan. Jadi kejadiannya Endgame itu ternyata bikin sebuah riak dan
itu bisa mengancam manusia lebih lagi daripada kejadiannya yang Thanos gitu. Iya. Kurang lebih, cuman memang kayaknya ada beberapa penceritaan yang kayak prasejarah gitu kali ya. Dari trailernya sih kayak gitu. Jadi pertama kali mereka datang menyapa siapa sih mereka gitu kan. Iya. Nah terus kira-kira detail Eternals-nya tuh kayak apa sih Gi? Maksudnya kayak secara penokohan kalau dari teman-teman udah lihat trailernya mungkin udah banyak yang lihat lah. Kan ada banyak tuh. Kurang lebih tuh apa sih mereka kalau dari yang kita research gitu. Jadi sebenarnya mah kalau Eternal kan pasti manusia abadi ya. Sebenarnya mereka tampilannya kayak manusia aja. Tapi situasinya yang kalau kita ini jadi kayak alien gitu kan. Karena mereka punya kemampuannya lebih dan kecerdasannya juga lebih. Dan kalau ngeliat trailer, mereka kan datang ya ke bumi dengan pesawat yang besar itu kan. 7.000 tahun yang lalu gitu kan mereka nyebut. Jadi berarti manusia purba atau manusia zaman ancient gitu kayak kaget itu kok ada orang datang atau tanda kutip sesosok being datang ke bumi. Ternyata ada kekuatan kosmik yang mereka sebenarnya nggak akan sanggup. Beyond banget dan akhirnya si Eternal itu datang. Dan di sini tuh kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong, setelah menang pertarungan terakhir ratusan tahun yang lalu itu mereka terpecah gitu. Oh, kayak memisahkan diri kali ya? Menjalani hidupan masing-masing sampai mereka lupa bahwa mereka Eternals. Oh, menarik. Jadi kayak ini nggak tahu nanti eksekusi di filmnya gimana, kayak jadi mereka tuh sebenarnya mereka Eternal, tapi karena sudah tidak lama beraksi mungkin bahasa orangnya di sini, bukan itu jadi mereka sampai mereka nggak lupa gitu. Jadi kayak mereka menganggap mereka manusia biasa aja. Kayak makhluk biasa aja. Dan gitu di sini itu penggambarannya mereka kan multiras dan multigender juga kan. Jadi kayak ya udah aja kayak tampilannya kayak manusia biasa aja gitu kan. Dan di situ mungkin bakal dieksekusinya atau diceritakannya gimana sih mereka harus bersatu lagi setelah ratusan tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah tegur sapa ya mungkin bahasa di sini, harus ngelawan satu musuh bersama. Apakah akan bisa bersatu atau setiap Eternal itu sudah mengelupakan kodratnya mereka, bisa juga kan. Dan yang jadi menarik adalah karena kan muncul banyak pertanyaan. Ini Eternals kok digambarkannya kayak powerful banget. Iya. Tapi yang suka jadi apa ya? Mungkin pertanyaan ringan penonton awam adalah, lu selama Thanos kemarin kemana? Nah gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya pertanyaan pertama, kok kuat kayak gini tapi diem aja nih waktu pas Thanos. Bahkan 2 film ya, Infinity War dia menang, Endgame baru perang lagi dia kalah kan gitu. Ngacak-ngacak alam semesta lah. Padahal itu dari Infinity War ke Endgame aja ada selang waktu 5 tahun kan. Selama 5 tahun itu kok nggak ada apa-apa gitu. Kalau lihat penerangannya di trailer, mereka itu tidak boleh ikut campur dengan konflik manusia kalau bukan Deviants yang terlibat di situ. Oke. Nah, siapakah yang memerintahkan seperti itu? Yang memerintahkan seperti itu adalah penciptanya Celestial itu. Yang disebut dengan Celestial itu. Ya, jadi kayak mereka juga ternyata ada pimpinan besarnya lagi atau tanda kutip the maker-nya mereka juga memerintahkan nggak boleh ikut campur. Jadi biarkan saja peradaban manusia terjadi, mau ada perang, mau ada kelaparan, mau ada kematian jutaan orang atau apa, sampai levelnya yang si Thanos pun juga mereka harus diem. Kalau nggak salah, ini correct me if I'm wrong juga, Thanos juga sebenarnya setengah Eternal. Makanya kenapa dia punya pemikiran juga agak-agak beyond ya. Agak beyond. Jadi gitu. Sebenarnya kita tuh dikasih tes dikit. Ini kita udah nampilin di depan ini juga kenapa ada Guardian of Galaxy sama Infinity War sama Guardian of Galaxy 2. Itu sebenarnya jelasin bahwa ya Thanos tuh sebenarnya punya pemikiran beyond gitu karena dia sebenarnya juga Eternal. Dia bedanya setengah Eternal. Kalau teman-teman nonton di Infinity War kan waktu dia mau mendapatkan batu jiwa atau Soul Stone kan si penjaga itunya dia bilang Thanos son of Alars kan. Nah, Alars itu tuh kalau saya baca source material atau saya cari riset, itu salah satu Eternal juga, cuman dia bermukimnya di planet Titan gitu. Oh, makanya bentuknya Titan dia. Bentuknya Titan karena dia kelahiran Titan, jadi ada gabungan dengan si mix gitu. Jadi si tetap Thanos Eternal tapi setengah gitu. Nah, makanya bisa dibilangnya kemarin yang bikin masalah di bumi itu setengah Eternal, makanya tapi bukan Deviant kan, literally bukan yang gelap kan, dia punya maksud dan tujuan, mungkin punya pribadi yang agak beyond sedikit, tapi kan bukan untuk dalam artian memusnahkan seluruh kehidupan gitu kan, bukan nggak seperti Deviants gitu kan. Apalagi dia sebenarnya punya perhitungan yang sebenarnya cukup fair juga sih, setengah ya, gue mau hilangin ya, gitu kan. Nah di situ akhirnya ternyata manusia dikasih
free will, bisa beresin juga kan. Dan mereka ya udahlah, kita nggak usah ikutan campur ya. Walaupun mainan waktu, Bos. Mainan waktu ya kan itu. Aduh, itu tambah pusing lagi. Nah, ternyata di sini sekarang si Eternal, wah, karena Avengers lagi kehilangan pimpinannya kan, Captain America balik ke masa lalu, terus Iron Man wafat gitu kan. Jadi nggak lagi ada kekosongan kepemimpinan nih di bumi, nggak ada sebuah tim yang bisa mengatasi Deviants, ya udah turun tangan si Eternals. Itu prediksi yang kita coba bedah gitu. Nah, sejelimet atau sekompleks apa sih si Eternals itu? Kan kalau kalian lihat trailernya, bahkan kalau nggak salah selama seminggu atau 10 hari terakhir ini sebelum penrilisan besok tanggal 5 November, kita kayak dikasih Marvel 101 gitu kan, Bro. Kayak dikasih pelajaran ya? Pelajaran, jadi ini loh, kalau karakter ini, kemampuannya ini, cast-nya ini, karakter ini, jadi kayak bener-bener nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan mau nonton di bioskop itu nggak bener-bener nol banget. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba apa ya? Marvel pun sadar bahwa ini tuh agak-agak sulit dicerna ya. Ya. Jadi dikasih bekal dulu. Jadi mereka nggak bener-bener nanti kalau misalnya tuh langsung cebur ke kolam, pelan-pelan dikasih pengantar. Nah, mungkin nanti kita akan mencoba dari yang kita baca, kita rangkum gimana sih detail-detailnya si Eternals itu gitu. Yang mungkin nanti bisa bikin teman-teman atau rekan-rekan, wah, ada potensi juga nih kan untuk diikuti gitu kan. Kenapa menarik gitu? Kenapa menarik gitu, iya. Nah, berarti kita mulai dari penokohan dulu kali ya. Penokohan. Jadi seperti yang teman-teman tahu di trailernya juga banyak banget ya. Multiras, dan pemainnya juga, aktornya juga mantep. Bisa dibilang yang terbaik atau yang cukup terkenal lah di tempatnya masing-masing. Kelas A, kelas A gitu. Kelas A lah gitu. Kalau nggak salah ini di announce-nya kan pas Comic Con San Diego tahun 2019 ya. Bahkan Endgame juga belum rilis. Oke. Jadi kayak udah 2 tahun yang lalu ya gitu kan. Itu juga dulu kaget juga kan. Dulu Chloe Zhao gitu ya. Yang menangani kan, kalau teman-teman tahu yang barusan menang Oscar itu kan dengan film Nomadland baru menang Oscar tahun ini kan. Nah, waktu itu kita kan siapa sih, kok nggak ada yang tahu, cuman tahunya namanya Maggie. Nah, kita akan mencoba menjelaskan masing-masing. Paling kentara itu sebenarnya karena kita juga suka Game of Thrones gitu kan. Itu Ikaris ya. Ikaris namanya itu bisa dibilang apa ya? Moral kompasnya atau si tim itu gitu. Jadi dia tuh karismatik tactician gitu. Jadi dia selalu punya taktik dan selalu bisa membawa timnya dengan baik ke depannya. Mungkin level-levelnya Captain America kayak gitu, leader lah pokoknya. Tapi nggak bener leader gitu. Jadi kalau di Eternal itu ada bener-bener leader yang ditunjuk sama Celestialsnya langsung. Cuman itu kayak ya ketua geng lah gitu. Ketua geng lah kalau misalnya. Nah, itu Ikaris itu sebenarnya. Nah, ini yang bikin ini. Kok kayak Superman kekuatannya? Iya kan? Digambarkannya seperti itu ya? Kayak gitu kan, jadi kayak bisa terbang, bisa mengeluarkan laser dari matanya gitu kan. Dan kekuatannya kuat banget gitu kan. Nah, itu Ikaris itu perankan oleh Richard Madden gitu kan. Yang kita tahu memerankan Robb Stark di situ. Ya, nonton Game of Thrones. Nah, situ ceritanya yaitu kekuatannya itu. Terus ada nih Cersei ya. Si Gemma Chan yang meranin itu, dia bisa mengubah materi gitu. Jadi apapun yang dia sentuh bisa diubah jadi apapun gitu, materi apapun gitu. Dan konon katanya bisa dibilang dia membantu peradaban manusia. Makanya salah satunya dia suka banget sama sejarah manusia. Kalau nggak salah di situ dia kerja di museum gitu. Jadi kayak kurator museum gitu karena dia pengen melestarikan sejarahnya manusia. Karena dia cinta banget, bisa dibilang sayang banget lah sama manusia gitu kan. Jadi dia pengen banget sampai ngikutin. Nah, di situ dia jadi kurator museum gitu. Nah, terus ini yang aku agak mungkin ya bisa bilang kaget juga gitu kan, kayak akhirnya ada aktor Korea gitu ya. Di film Marvel kan ya. Kalau teman-teman tahu si Ma Dong-seok yang di Train to Busan itu, dia jadi Gilgamesh, katanya paling kuat gitu. Jadi ceritanya mungkin kayak Hulk-nya gitu kali ya. Jadi dia tuh bisa dibilang kuat banget badannya, ada exoskeleton gitu, dan dia bisa dibilang great warrior gitu dan nggak pernah terkalahkan setiap bertarung gitu kan. Itu teh hebatnya. Nggak tahu sih, mungkin nanti dia bakal bilingual kali ya aktingnya, ngomong pakai bahasa Korea atau mungkin bahasa Inggris tapi dengan aksen Korea, kita nggak tahu kan. Terus ini juga aku mungkin ya ini pendekatan barunya
ada juga karakter yang difabel gitu bro. Oh gitu? Tunarungu gitu kan. Itu si Makari itu yang perempuan yang kulitnya hitam gitu kan. Yang keriting ya? Yang sebenarnya main Walking Dead kayaknya dia itu. Apa bukan ya? Gue takut salah. Kalau nggak salah teh, ya mungkin bisa jadi sih, tapi nanti bisa dikoreksi lagi itu. Apa emang dia tunarungu ya? Soalnya di Walking Dead tunarungu juga. Iya, tunarungu emang tunarungu. Ya mungkin kali ya. Emang jadi perdana di Marvel ini aktris difabel dikasih panggung gitu. Iya. Salah satu spot yang ditempati oleh kaum minoritas saja. Jadi gitu. Marvel mencoba mengapresiasi itu. Gitu. Apresiasi, dan situ kemana wajar juga dia kekuatannya kan cepet banget ya, kayak yang merah kan? Yang merah. Oh iya benar. Berarti emang dia tunarungu. Gue pikir acting doang. Jadi dia itu cepet banget, mungkin bisa mengitari bumi dalam hitungan detik gitu kan ya. Dan kekuatannya karena mungkin ya kecepatan suara jadi nggak apa-apa ya, nggak bisa denger ya. Goblok. Ya maksudnya kan karena kan nanti gendang telinganya bisa pecah kali ya, mungkin itu mah secara itu. Terus habis itu, nah ini agak-agak mungkin ya bisa diterima atau enggak atau gimana itu, ada kaum Latin juga di sini. Jadi lengkap lah ini. Lengkap lah. Si Ajax itu si Salma Hayek. Nah itu di situ dia malah jadi leadernya di situ. Jadi dia yang merekatkan semua, dan tapi dia leader yang dipilih sama Celestial itu kan. Iya. Jadi kamu kakak, official lah ya. Official itu kakak-kakak. Cuman ya ini, nah di sini tuh kalau di komik laki-laki sebenarnya itu tuh. Oh, nanti kita kasih perbandingannya ya. Perbandingannya. Jadi mungkin di sini ada pertimbangan untuk diubah lah gitulah menjadi cerita gitu kan. Jadi perempuan gitu kan, mungkin biar keibuan gitu kan ya. Terus abis itu ada apa? Nah ini juga setelah tadi gender swap, sekarang ras-rasnya yang beda. Ada Kingo itu kalau di komik kayak samurai Jepang gitu tampilannya. Orang Jepang lah pokoknya. Orang Jepang pokoknya. Dan di sini jadi orang India. Dan jadi aktor Bollywood gitu. Cerita apa sih penyamarannya? Si Kumail Nanjiani gitu kan, aktor komedian gitu. Dari sini ceritanya dia jadi aktor Bollywood, jadi menyamar di kehidupan sehari-hari jadi aktor Bollywood gitu. Dan hebatnya ya mungkin dia selama setiap tahun bikin film cuman paling di make up doang, kan dia umurnya abadi gitu kan ya. Mungkin dia pernah bikin film tahun 50, bikin film tahun 60, padahal dia yang meranin dia semua cuman kan gitu kan. Oh, mungkin di kehidupan nyata ada Keanu Reeves. Si John Wick. Nah itu di sini diubah. Nah, kalau tadi kita kan nyebut-nyebutin yang ya mungkin lah aktris-aktris yang bukan papan bawah juga ya, yang agak bela kan gitu. Nah, terus sekarang juga ada si Sprite juga, yang ini baru nih paling muda, umurnya 13 tahun pas lagi syuting, mungkin umur 15 tahun gitu. Si ceritanya dia jago ilusi gitu. Nah, itu juga gender swap juga, jadi jadinya laki-laki. Oh, aslinya laki-laki jadinya perempuan. Oh, iya. Si Lia McHugh sama ini. Nah, ini si Fastos ini yang ahli teknologi. Laki-laki. Nah, ini sih mungkin nanti kita akan ngebahas karena di sini itu dia gay berarti. Ya, gay. Oh, gitu. Dia gay berarti ya. Ceritanya di sini juga jadi karakter Marvel gay pertama yang resmi di itu. Tadi setelah kaum difabel, di sini juga ada kaum LGBT. Ya. Di sini kami netral, ya. Kami netral. Santai aja, Bos. Ya, santai aja. Nah, kalau tadi kita udah nyebut 9 itu kan bisa dibilang ya baru-baru naik daun, atau mungkin adalah Salma Hayek punya nama gitu kan. Nah, di sini tuh ada yang aktor yang udah berakting dari kecil gitu. Sekarang udah nggak tahu lagi, udah jadi nama besar gitu kan. Seorang Angelina Jolie gitu. Iya, itu yang di luar ekspektasi sebenarnya. Dan akhirnya mau si Maleficent itu dia kan menjadi si bagian Tena dari Marvel gitu. Dan dia bisa dibilang warrior princess gitu kali ya. Bukan zina ya. Goblok. jadi apa? Dia kuat banget, dia kemampuannya bisa menghasilkan senjata. Pokoknya dia pikirin apa, tiba-tiba instan aja ada senjatanya dia muncul. Jadi di sini tuh setiap 10 Eternal tuh punya fungsinya masing-masing. Ada yang mikir, ada yang creating gitu kan. Jadi ada yang bukan fighting, ya bertahan atau nurturing kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh ternyata mungkin semua trait-trait yang mereka miliki 10 itu kurang satu ternyata. Druid Brian Keohan gitu, dia tuh bisa jago main kontrol. Nah, di situ ceritanya kadang kita suka bingung, dia itu mikir sebagai teman atau mikir sebagai yang berlawanan gitu. Jadi teman-temannya juga suka curiga. Nah, di sini tuh kerennya itu
setiap 10 karakter itu bisa punya traits yang nanti bisa bikin dinamika ceritanya mungkin berwarna gitu. Karena setiap Eternal juga kan mungkin punya kehendak bebasnya masing-masing juga kan. Dan apakah mungkin mereka bisa menyatukan semuanya itu untuk menyelamatkan manusia dari serangan Deviants, itu yang mungkin itu premisnya ya sebenarnya bisa dibilang. Premisnya, cuman eksekusi gitu. Ceritanya ya itu yang mungkin harus disaksikan langsung di bioskop. Nah, kita perlu mention juga kayaknya soal sutradara gitu. Sutradara ya. Kita juga perlu ngasih tahu teman-teman bahwa sutradaranya itu Chloe Zhao ya. Chloe Zhao adalah sutradaranya sudah cukup banyak memproduksi film sebenarnya. Tapi memang di skena indie pertamanya. Dan film yang terakhir menang pun kan menang Oscar. Itu juga apa ya cukup niche ya. Ya, niche nggak sih? Sebenarnya segmented iya. Iya niche sih, jadi menyentuh sedikit kalangan tapi ternyata itu sebenarnya membahas yang gede juga gitu. Iya, ternyata relate dengan hal-hal yang besar gitu. Iya. Nah, kenapa kita perlu mention sutradaranya? Karena ada banyak isu yang sering dia selipkan di dalam setiap penyutradaraan Iya. Isu maupun message secara implisit, jatuhnya jadinya dia suka menyelipkan isu-isu yang mungkin dianggap sama dia penting kan. Penting ya. Nah, kalau salah satu contohnya yang gue tangkap nih adalah swap gender itu tadi. Kayak leadernya asalnya laki-laki, betul kan? Jadi perempuan. Itu pengen menggambarkan bahwa perempuan juga bisa memimpin. Terus ada kaum difabel yang kadang-kadang dia anggap sebelah mata di dunia lah gitu ya. Dan yang ketiga kaum LGBT. Nah, itu mah ya terserah lah. Iya. Kita tidak mau berkomentar banyak ke arah sana gitu. Kita mah mencoba membedah hal itu ya. Nah, selain itu apa sih kalau yang sering dibawa sama si Chloe Zhao ini? Jadi itu sebenarnya ini saya baru nonton 2 filmnya sih, The Rider sebelum ini sama Nomadland 2017 sama Nomadland 2019. Itu dia tuh sebenarnya kayak filmnya itu kayak nonton perjalanan gitu. Dia sangat suka dengan sebuah perjalanan iya. Jadi kadang vagabond gitu dia suka gitu. Jadi yang kayak orang melakukan perjalanan menemukan tujuan hidup, soalnya di situ tuh mungkin dia menemukan ada teman baru, ada lingkungan baru, ada cerita. Dan khususnya kalau Nomadland kenapa sangat resonans keluar dunia, dia tuh masalah di Amerika teh ada kaum yang hidupnya mengembara karena mereka gagal hidup di dunia yang penuh dengan kapitalisme itu gitu kan. Nah, itu juga suka diangkat ya. Ibaratnya dalam tanda kutip ya, anti kapital gitu. Anti kapitalis ya, nggak mungkin bukan kata-katanya Chloe Zhao langsung ya, tapi kita coba menyimpulkan gitu ya. Jadi bahwa terkadang kehidupan itu butuh namanya uang. Tapi kadang kita bisa menemukan arti kehidupan dari hal-hal yang kecil gitu kan. Kayak kesini ketemu orang baru, pedulilah besok saya harus kerja dulu ngumpulin uang baru bisa pergi lagi, tapi di situ akhirnya dia mengalami sebuah perjalanan mengubahkan hidup. Tidak bisa secara plek-plekan mungkin dengan film budget sebesar Marvel ini dia mau mengeksekusi seperti itu, pasti akan menjadi sebuah backlash atau mungkin ya ini mah ada pro dan kontranya gitu. Jadi akan kontroversi kan? Kontroversi. Padahal mungkin ya ini mah secara teknikal tidak diragukan lagi ya Mas ya. Maksudnya ya udah Oscar lah menang lah ya. Film-filmnya Chloe Zhao tuh sejauh yang saya nonton selalu cantik gitu. Karena dia nggak pernah di studio, jadi memang dia selalu harus outdoor gitu. Jadi real location. Jadi nanti dapat cahaya asli gitu kan. Ya kalau teman-teman bisa cek lah. Cara gambar dia memang cukup apik lah ya. Apik. Nah, jadi terus musik lah pasti diperhatikan. Nah, ini kalau musiknya sejauh ini saya pernah dengar katanya sih pakai si Ramin Djawadi itu yang bikin soundtracknya Game of Thrones. Keren sih. Keren. Kan itu. Sinematografer juga yang di 3 Billboard Outside Ebbing, Missouri gitu kan dia. Jadi untuk ngambil warna-warnanya pastilah itu mah cantik lah. Nah, di balik semua teknikal itu apakah ceritanya akan tersampaikan gitu ya? Iya, visinya akan tersampaikan dan ternyata menuju perilisan besok tanggal 5 November itu terjadi mix gitu. Nah, yang terjadi adalah jadi sebelum rilis worldwide sudah dirilis secara apa sih namanya Gi? Di festival gitu. Festival terus ditonton oleh
ibaratnya kritikus ya. Kritikus. Kalau nggak salah kan paling besarnya di Roma Film Festival kemarin 2024 Oktober. Dan memang lazim dilakukan oleh semua film ya, jadi kayak trial kali ya. Trial ya gitu. Nah dari situ itu muncul beragam gitu. Muncullah reaksi yang cukup di luar dugaan kali ya. Sebenarnya untuk level Marvel ya di luar dugaan sih ini sebenarnya. Bukan not a bad thing sih sebenarnya. Tapi inilah risiko yang harus diambil gitu. Oleh? Ya si Marvel, karena Marvel. Kamu menjelaskan tentang eksistensialisme itu ada pasti yang punya ekspektasi. Dan kalau ekspektasi tidak terpenuhi ya pasti akan kecewa. Dan isunya tuh berat banget sih ya. Iya, apa sih namanya eksistensialisme gitu, bahwa lu menjelaskan tentang asal muasal kehidupan satu manusia gitu. Iya. Ibaratnya kita ngomongin ketuhanan bisa dibilang kasarnya gitu ya. Gitu. Dan itu kan pertama nggak semua orang bisa terima. Iya. Kedua nggak semua orang peduli. Iya. Yang ketiga berat gitu, kompleks. Dan ada salah satu faktor yang banyak disebutkan juga adalah tokohnya ini banyak banget ya Gia. Ya sesatu alasannya sebenarnya Eternal tuh kalau di komik ratusan sebenarnya. Oh ya. Jadi itu tuh kalau di komik itu bergelombang itu datang ke bumi kan tadi aku sebut. Ini bisa dibilang yang menengah, yang paling muda datang ke buminya. Pak, iya. Jadi awalnya mungkin datangnya ratusan ribu tahun yang lalu gitu. Waktu masih Homo erectus lah, itu kayak gitu. Nah, di sini udah jadi Homo sapiens, tapi mereka Homo immortalis manusia apa gitu eternal gitu kan. Nah di situ mereka udah yang 7.000 tahun, jadi bisa dibilang yang paling muda. Jadi ini itu nggak jauh-jauh banget, nggak jadul-jadul banget, tapi mengalami semua perkembangannya peradaban gitu. Nah disitulah ya mungkin ya aku sih mungkin tidak mau bilang bakal seperti nonton dokumenter National Geographic ya, tapi untuk orang yang berekspektasi dapat hingar-bingarnya pertarungan, action gitu, terus heboh, superhero colorful gitu kayaknya sih bakal let down sih kayak gini. Iya. Tapi kalau suka ikut perjalanan tentang mencari apa sih arti kehidupan, eksistensi kita di alam semesta ini, pasti bakal masuk banget dan bakal dapat sesuatu. Nah itulah jadi sebenarnya Gigi ini khususnya udah banyak memperhatikan reaksi-reaksi kritikus yang udah nonton ya. Iya. Dan kalau bisa dibilang secara rating Rotten Tomato agak-agak jeblok ya. Sebenarnya kalau untuk film ini di bawah 60 jeblok sih disebutnya. Ada bombardir kritik ya kalau itu di satu lagi IMDb. Jadi serangan lah. Ada serangan karena tadi kita kan nyebut banyak, dia kan nyebut 3 poin tadi itu. Ternyata mungkin beberapa fans yang militan itu gak mau disisipin yang kayak gitu-gitu ternyata. Jadi sebelum filmnya rilis tayang resmi tanggal 5 November besok, itu langsung dibikin ratingnya jadi jatuhin gitu. Padahal belum pada nonton mungkin itu semua, pokoknya mungkin dijelekin dulu aja. Kata kritikus jelek nih gitu. Karena sebelum ini juga Captain Marvel pernah kayak gitu. Oke, 2019. Jadi karena pemilihan casting yang mereka kurang suka sama Brie Larson. Karena Brie Larson kan udah menang Oscar tapi dia memang agak vokal tentang hak-hak perempuan. Mungkin di situ wah kita mah nggak butuh sebuah aktor yang feminis gitu kan. Isu-isu bawa-bawa isu-isu yang nggak ada kaitannya bisa jadi bilang. Dijatuhin dulu. Padahal filmnya akhirnya $1 miliar juga sih pendapatannya. Tapi ya sekarang kalau teman-teman cari di IMDb bisa nyentuh 7 juga bagus kayaknya mah sekarang 68 69. Jadi film Captain Marvel itu nggak ada dapat nyentuh 7 karena udah dijatuhin di awal. Gitu. Ternyata resikonya seperti itu ya bahwa. Dan gua rasa juga mungkin Chloe Zhao juga ada resiko seperti itu ya. Iya, dan memang pasti untuk menelaah cerita kayak gini pasti riskan banget, dan kalau memang kena kita lihat aja nanti di box office-nya gimana. Karena toh Captain Marvel kayak kena serangan sana sini juga $1 miliar kok pendapatannya. Tetap aja gitu ya kan. doesn't give pre-pandemi tapi iya. Not Keep Your Roman 2019 tuh ya, pre-pandemi gitu kan. Jadi mungkin sih kita lihat aja, mungkin besok tayang audiens akhirnya bisa menilai gitu kan. Ya, jadi teman-teman yang nilai sendiri lah ya. Dan yang mau coba kita sampaikan di sini adalah kenapa sih ini layak buat ditonton gitu, buat ditonton buat yang memang tertarik untuk isu-isu semacam gini ya, bahwa kayak ternyata di dalam dunia superhero juga bisa digambarkan satu entitas ketuhanan ya gitu. Walaupun ya balik lagi kita nggak ada kaitannya sama agama-agamaan gitu. Cuman sepertinya menarik ya Gia. Menarik, dan cuman di sisi lain juga kita juga
itu tadi kita menjaga agar ekspektasi teman-teman juga nggak terlalu tinggi. Karena isunya cukup berat dan kompleks gitu. Dan bukan berarti ini tontonan orang pintar doang, bukan gitu. Cuman kan balik lagi film entertainment tuh kan based on preferensi ya. Preferensi ya. Jadi buat dia menarik, buat gua enggak kan. Fair aja gitu. Nah, itu yang mesti yang kita mau coba sampein ya Gia. Iya. Ya kalau dari secara pengalaman nonton sih, ya itu sih dia tuh sebenarnya sangat mengapresiasi, karena kita sudah sering itu, dia tuh sebenarnya sangat terinspirasi dengan film Interstellar ya nih mah. Oh iya dari interview itu coba disinggung. Iya, jadi dia tuh sangat mengapresiasi film Interstellar banget, karya The Great Christopher Nolan ya. Dan padahal itu kalau bisa dibilang malah itu teh film Christopher Nolan yang paling kurang disukai loh dibanding sama filmografi dia yang lain. Oh iya? Iya, Interstellar. Kamu cari Rotten Tomato dia paling kecil sebenarnya. Oh gitu? Iya, nih Rotten Tomato dia paling kecil ya. Tapi kalau kita udah nonton itu, ya itulah kadang cinta itu menembus ruang dan waktu kan ya, pesannya si Interstellar itu kan. Walaupun dia harus berjalan jauh berapa juta tahun ke depan dan cahaya ke depan, ternyata akhirnya ketemunya di situ-situ juga gitu kan. Dan balik lagi, nggak semua orang peduli sih. Dan apa sih? Kadang-kadang tuh fokus orang beda-beda kan ya, maksudnya kayak kok gitu? Kayak misalkan, emang kalau relativitas waktu konsepnya kayak gitu, ntar pulang jadi tua. Bukan itu gitu. Itunya. Iya itu loh. Jadi bahwa itu tuh sebenarnya dia rela melakukan itu tuh untuk bertemu dengan, ternyata punya bukan takdir ya, anaknya akhirnya menemui di akhir gitu kan. Walaupun sudah umurnya udah sepuh, udah mau di akhir hayatnya, ternyata akhirnya bapaknya bisa menepati janji. Itu tuh kan kena banget gitu kan. Itu kan dalam ya sebenarnya kan. Interstellar kan artinya perjalanan antar bintang gitu kan, bukan cuman perjalanan sini ke bulan doang gitu kan. Gitu, aduh. Nah itu tuh mungkin terinspirasi dari situ. Kalau hijau mau bukan plek-plekan, karena Christopher Nolan kan emang bukan bion ya, twist banget ya kan kalau filmnya. Tuh kalau mau nyari plot twist tuh nonton kan si Christopher Nolan kan. Saya tidak mau mengambil kesenangan teman-teman mau nonton kan. Cuman mungkin dengan spirit itu, dengan semangat itu, mau menginfuskan ide-idenya itu di film Eternals ini. Dan memang ini langkah sangat berani dan berisiko, tapi mungkin menjadi sebuah pijakan untuk fase 4 ke depannya gitu. Nah, itu makanya kenapa kita walaupun dengan bombardir kritik, kita kayak masih menyimpan harapan. Jadi teman-teman di sini keep your expectation low gitu kan. Ya middle lah. Kalau emang suka, dan menurut gua sih ya, salah satu keuntungannya kenapa ini cukup worth it dan masih rada aman, karena dia bagian dari MCU. Maksudnya kayak sejelek-jeleknya pasti orang tuh butuh tahu. Ngerti nggak sih untuk menyambung timeline-nya gitu. Orang tuh butuh tahu gitu. Cuman sampai sejauh ini sih belum tahu kapan tayang Indonesia ya. Mungkin karena dengan faktor-faktor X, Y, Z tadi itu, ini lembaga sensor film harus sangat berhati-hati ini sebelum bisa, karena ada beberapa konten yang agak sensitif ya. Sensitif. Mungkin di luar kayak gini konten remaja ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia di atasnya lah. Karena tadi kan bisa dibilang tentang hal yang beyond pasti butuh pemikiran lebih agak daripada biasanya. Dan kita harus juga terbuka gitu kan di situ. Kalau dengan masuk dengan pikiran tertutup ya pasti nggak akan masuk ya sih. Nonton sinetron di rumah. sorry. Ya itu paling itu sih. Paling kalau kita bisa simpulkan adalah itu ya Gia, maksudnya film ini layak buat dinantikan tapi dengan ekspektasi yang tepat ya. Jadi teman-teman juga mesti paham backgroundnya. Kalau mau juga mempelajari visi dari sutradaranya Gia, karena banyak message secara implisit yang mesti didalemin dulu buat kita tahu. Itu sih yang menarik. Maksudnya itu yang coba kita bawa di dalam setiap obrolan kita adalah kita kupas tuh sampai dalam. Jadi ada alasannya, ada latar belakangnya kenapa gitu. Gitu. Jadi bukan serta-merta kayak kok feminis sih, kok LGBT sih gitu loh. Gitu. Ada apa sih sebenarnya di balik gitu. Itulah yang membuat pikirannya tetap kebuka. Gitu. Benar sekali. Udah kali ya. Cukup panjang sepertinya. Oke, silakan disimpulkan sendiri teman-teman. Komen kalau ada pendapat-pendapat lain atau ada info-info lain gitu kan. Kita bisa berdiskusi di bawah. Siap. Jangan lupa subscribe, share ke temennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.